Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami boleh ada, semua karena kemurahan-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Tertulis demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil berdoa, Tuhan, tolonglah supaya papa dan mama tidak hanya rajin ke gereja, tapi juga baik hati dan tidak sering marah-marah. Dalam kehidupan beriman, seringkali kita terlalu fokus pada kehidupan liturgis, kehidupan ibadah saja, tapi lupa bahwa kita punya interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Akibatnya adalah kita menjadi seperti orang yang tinggal di rumah kaca, yang eksklusif, hanya fokus kepada iman saja, dan secara sempit hanya pada kegiatan ibadah secara lahiriah. Kita perlu mengerti, saudara, bahwa kehidupan beriman bukan hanya fokus kepada hal-hal yang liturgis. Tidak cukup hanya kita beriman saja kepada Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa kehidupan iman yang baik adalah kehidupan iman yang bertumbuh dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7 ini tertulis, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kehidupan beriman jelas di sini bukan sekedar terbatas memiliki iman saja, tapi masih ada hal lain yang perlu kita tambahkan kepada iman kita. Bukan iman saja yang kita kejar, namun juga kebajikan sebagai bukti nyata dari transformasi hati kita. Jangan puas hanya dengan mempunyai iman saja kepada Kristus, tapi tambahkanlah kepada iman kita itu kebajikan. Berbuatlah baik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kebajikan berbicara tentang segala sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Selain kebajikan, tambahkan pula pengetahuan. Artinya, jangan berhenti untuk belajar. Tuhan memberikan kita otak dan kemampuan untuk mengerti banyak perkara. Karena itu, belajarlah dan gunakan pengetahuan yang kita dapatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam ayat ini disebutkan juga agar kita menambahkan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada sesama. Penguasaan diri sangat kita perlukan. Orang yang beriman tanpa penguasaan diri adalah orang yang tidak dapat berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran. Simson adalah orang yang beriman, tapi dia tidak menguasai dirinya. Salomo juga adalah orang beriman,
tapi dia tidak menguasai hawa nafsunya. Kuasai diri kita dan tekunlah setia kepada Tuhan sampai akhir. Jangan lupa berbuat yang baik, hidup dalam kesalehan, dan kasihi semua orang seperti Tuhan telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan iman kita pada saat ini? Adakah kita beriman, tapi kita dijauhi banyak orang karena dikenal sebagai orang yang tidak ramah dan tidak memiliki kasih? Adakah kita beriman, tapi kita tidak mau belajar? Adakah kita beriman, tapi kita hidup dalam dosa, dalam hawa nafsu, dalam pemberontakan? Mari kita beriman yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu beriman di mana di dalamnya ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada orang-orang di lingkungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa iman bukanlah sekedar iman saja. Bukan iman belaka yang harus kami kejar, tapi ada hal-hal lain yang harus kami miliki seturut dengan iman kami. Ampunilah kami Tuhan, yang terkadang lupa bagaimana seharusnya kami hidup menuruti kehendak Tuhan. Kami seringkali beriman, tapi kami tidak mempunyai kebajikan dalam hidup kami. Kami beriman tapi tidak menguasai diri. Kami beriman tapi kami seperti orang bebal, tidak punya pengetahuan. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah dalam segala hal yang kami kerjakan, di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat serta pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.